Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Erik Syariful Hidayah, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan kembali melaksanakan PPL yang ketiga dengan menggunakan model pembelajaran differentiation based learning yang akan dilaksanakan di kelas 8G SMP Negeri 1 Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Selamat menyaksikan. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Wa qala aydan wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala aydan wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum min dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah ya kita dalam keadaan sehat hari ini. Anak sekalian, sebelum belajar juga silahkan dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya ya. Karena kita... Oke, kalau sudah siap, silahkan kita berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silahkan Nadia boleh dipimpin untuk sama-sama kita berdoa. Siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina
Ya, terima kasih Saudari Nadia yang sudah memimpin pembacaan doanya. Dan selanjutnya kita biasakan pula ya membaca ayat-ayat pendek dari Al-Qur'anul Karim sebagai implementasi daripada penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang pertama, yakni beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlakul karimah ataupun berakhlak mulia. Nah, pada kesempatan ini Bapak tampilkan salah satu ayat Al-Qur'an, yakni surah Al-Adiyat ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan diawalinya doa dan juga ayat suci Al-Quran, Allah mudahkan kita dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baik anak sekalian, selanjutnya kita juga mulai untuk membacakan ataupun menyanyikan salah satu di antara lagu wajib nasional. Judulnya adalah Bagimu Negeri. Oke, silakan anak-anak sekalian berdiri terlebih dahulu. Padamu negeri kami berjanji. Baik, anak sekalian, sebelum belajar juga akan Bapak absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua. Hadir semua, Masya Allah, luar biasa ya. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat materi pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Tuan? Ya, Saudari Ajrima, silakan sampaikan deh. Materi yang sudah kami pelajari kemarin yaitu tentang sholat jenazah yang dilakukan untuk menghormati jenazah muslim sebelum dikebumikan. Kemudian di antara kewajiban muslim lainnya terhadap muslim yang meninggal itu apa? Di antaranya akan sholat. Kemudian apa lagi? Kemudian memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu dikuburkan. lalu menguburkan. Ya, baik, terima kasih untuk Ajrima, berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih ya Ajrima. Kemudian Amira sudah bisa menjawab bahwa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu kita telah mempelajari materi tentang pengertian sholat jenazah, berikut ketentuan ataupun tata caranya. Baik ya anak sekalian, selanjutnya kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Ataupun ada yang sudah belajar semalam? Ya, Nadia, silakan Nadia sampaikan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menemukan sikap penuh harap dan kepedulian sosial dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Ya, baik. Terima kasih buat Nadia. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menemukan sikap penuh harap dan kepedulian sosial dari satu, sholat gerhana, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat jenazah. Namun untuk pertemuan kali ini kita belajar satu tujuan pembelajaran di antara pembelajaran yang sudah disampaikan di awal. Untuk pertemuan kali ini kita fokus pada tujuan pembelajaran yang ketiga. Silakan dibacakan Saudari Nadia ya. Tujuan pembelajaran yang ketiga apa? Peserta didik dapat menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial dalam sholat gerhana, istisqa, dan jenazah dengan baik. Memiliki sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama. Anak sekalian, kembali dilihat. Nah, ini adalah aktivitas yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Di antaranya, kalian nanti akan membuat produk kreatif ya, dari menemukan sikap penuh harap pada Allah dan juga peduli terhadap sosial dari sholat gerhana, istisqa, dan juga jenazah. Namun, jauh sebelum itu, akan Bapak berikan terlebih dahulu asesmen diagnostik. Oke, berikutnya langsung saja silahkan dibuka handphonenya. Akan Bapak kirimkan link untuk asesmen diagnostiknya. Silahkan dibuka handphonenya. Ada
10 soal pilihan ganda berikut minat yang kalian berikut materi yang kalian minati ya. Ada fokus pada sholat gerhana, istisqa ataupun jenazah. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengisi asesmen diagnostik dan sudah Bapak analisis hasilnya, dan ini nanti akan menjadi bahan evaluasi. Ternyata di kemampuan awal saya untuk materi menemukan sikap penuh harap pada Allah serta peduli terhadap sosial dalam sholat gerhana, istisqa dan jenazah nilainya rendah misalkan. Tidak menjadi masalah, ini hanya sebatas pemetaan awal ya, supaya nanti kalian belajarnya fokus di mana nih. Saya harus belajar apakah di sholat gerhana, istisqa ataupun jenazah. Oke, bisa dilihat anak-anak sekalian. Ini adalah hasil asesmen diagnostik ya. Bapak buat kelompok ya, dari hasil asesmen ini ternyata ada yang diminati pada sholat gerhana, ada yang fokus diminati pada sholat istisqa, kemudian ada yang diminati untuk materi sholat jenazah. Ya, oleh karena itu silakan dengan kelompoknya masing-masing kalian berkumpul. Mulai dari kelompok 1 ada Amira dan kawan-kawan, silakan. Kemudian ada kelompok 2 juga Faiza dan kawan-kawan. Kemudian ada kelompok 3 Nadia dan kawan-kawan. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, buat situasi, buat tempat duduk yang nyaman. Ya, silakan bisa dimulai. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah duduk bersama kelompoknya. Oke, diperhatikan terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, materi kita fokus pada menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial dalam sholat gerhana, istisqa dan juga jenazah. Ya, kegiatan pembelajaran hari ini tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa yang pertama kita menentukan topik. Topiknya sudah disampaikan, yaitu menemukan sikap penuh harap dan kepedulian sosial dari sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Oke. Nanti setelah kalian diberikan lembar kerjanya nanti akan Bapak sampaikan. Setelah selesai, maka nanti setiap kelompok dapat mempresentasikannya di depan kelas ataupun di tempat kelompoknya masing-masing supaya disampaikan kepada kelompok yang lainnya. Dan kebetulan untuk pembelajaran kali ini kita membuatnya 3 kelompok ya. Ada kelompok khusus menemukan sikap penuh harap dan kepedulian sosial dari sholat gerhana, istisqa dan juga jenazah. Oke, anak sekalian, berikutnya silakan disimak terlebih dahulu. Ini adalah lembar kerja ya. Lembar kerja kalian yang pertama untuk kelompok 1 fokus pada menemukan sikap penuh harap kepada Allah dan kepedulian sosial dalam sholat gerhana. Pahim kelompok 1? Oke. Untuk kelompok 2, perhatikan. Fokus pada menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial dalam sholat istisqa. Jadi sholat istisqa ya kalian nyarinya. Kemudian untuk kelompok 3 ya kalian fokus pada sholat jenazah. Oke, sampai di sini anak-anak sekalian bisa dipahami? Bisa. Insya Allah. Oke, kalau sudah paham silahkan dilihat terlebih dahulu video pembelajaran ini. Ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Ya, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan, ini adalah lembar kerjanya. Tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa kelompok 1 fokus di sholat gerhana. Nah, kelompok 2 sholat istisqa. Kelompok 3 sholat jenazah. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa silakan mulai dari sekarang diskusikan permasalahan yang terdapat pada LKPD tadi. Kemudian
dibuat dalam bentuk produk kreatif, silakan mau membuat poster dan lain sebagainya, dikembangkan dalam bentuk karya. Kemudian nanti setelah selesai boleh untuk mempresentasikan dan setiap kelompok dapat menilainya. Bisa dilaksanakan anak-anak? Oke, silakan mulai dari sekarang. Bapak kasih waktu 60 menit. Ya, anak sekalian, apakah sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Kalau sudah, silakan nanti dipresentasikan setiap kelompok ya. Oke, silakan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Kasih semangat untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk sholat gerhana. Sholat gerhana adalah ibadah sunnah yang dilakukan oleh umat Islam ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Sikap penuh harap kepada Allah. Melalui sholat gerhana, umat Islam menunjukkan sikap tawadu atau rendah hati dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kepedulian sosial melalui sholat gerhana. Sholat gerhana juga dapat menjadi momen untuk meningkatkan kepedulian sosial. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, silakan berikan penilaian untuk kelompok 1. Dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan. Berikutnya, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. 1. Pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ketika menghadapi kekeringan atau kesulitan dalam mendapatkan air. Dalam konteks ini, salat ini tidak hanya berfungsi sebagai pemohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan, tetapi juga mencerminkan sikap penuh harap dan kepedulian Kami sosial. beri kesempatan untuk bertanya. Silakan dari kelompok 3 ada? Oh, dari kelompok 1. Oke. Kami perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Bagaimana tata cara sholat istisqa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Pertama niat, yang kedua rokaat pertama takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga Perhatikan, Neng. rokaat kedua takbir 5 kali. Lanjutkan rokaat seperti biasa. Untuk kelompok 1 berikan penilaian. 100. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah tampil begitu cemerlang ya. Sekarang lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil penelusuran dari sholat jenazah. Ya, tepuk tangan dan berikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ibadah ini memiliki tata cara khusus dan dilaksanakan secara berjamaah. Selanjutnya berikan penilaian untuk kelompok 3. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. 1, 2, 3. 100 ya. Ya, anak sekalian, terima kasih. Luar biasa sekali penampilan kalian dalam hal mempresentasikan sehingga kelompok yang lain dapat mengetahui apa yang sudah kalian kerjakan. Bapak yakin kalian sudah menyimak apa yang tadi disampaikan. Namun dalam hal ini kita simpulkan secara bersama materi pembelajaran dengan menekankan kembali sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial
dalam sholat gerhana, istisqa dan juga jenajah. Oke, anak sekalian bisa disimak ya. Di sini ada 3 sholat sunnah, diantaranya sholat gerhana, sunnah muakkad, sholat istisqa, sunnah muakkad, kemudian sholat jenajah ini adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Kita perlu memahami bahwa yang namanya sholat gerhana bukan hanya sekedar ritual ibadah biasa, akan tetapi di dalamnya juga kita ada bentuk pengakuan akan kekuasaan, akan keagungan, akan keluhuran Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya yang berupa bulan ataupun matahari. Oke, selanjutnya dalam sholat istisqa. Di dalam sholat istisqa ini kita umat Islam pada saat menghadapi kekeringan ataupun pemanasan global ataupun kebakaran hutan, kemudian polusi asap dan lain sebagainya, sementara air sulit ditemukan. Nah, kita dianjurkan untuk menggelar sholat istisqa. Dalam konteks sholat jenajah, ya, di sini sholat jenajah itu dilakukan pada saat ketika jenajah muslim ataupun manusia Islam, orang yang beriman, orang muslim meninggal, maka kewajiban orang yang hidup bagi mereka yang meninggal diantaranya 4. Yang pertama tadi apa? Memandikan. Yang kedua, mengkafan, menyolatkan, kemudian menguburkan. Apakah kalian sudah bisa memahaminya, anak-anak? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, anak sekalian, perhatikan ke depan. Saatnya kalian melakukan ataupun mengisi soal formatif ya. Ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan, kemudian ada aspek keterampilan. Untuk keterampilan diisi oleh ketua kelas ya, perwakilan. Bukan ketua kelas, ketua kelompok, maaf. Diwakili oleh ketua kelompok. Dan untuk sikap dan pengetahuan ini boleh diisi oleh kalian masing-masing. Bisa dipahami anak-anak? Oke, mulai dikerjakan tugasnya yang sudah Bapak kirim linknya di grup kelas. Ya, baik anak sekalian, silakan direfleksi. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Yang di atas 70 berarti kalian sudah memahami betul materi ini. Tepuk tangan. Kemudian jika ada di antara kalian yang nilainya masih di bawah 70, Bapak harapkan silakan melakukan remedial ya. Nanti akan Bapak kirimkan link berikutnya dan belajar kembali materi ini dengan Bapak. Ya, akan tetapi Bapak lihat tadi, alhamdulillah sudah maksimal semuanya. Nilai kalian di atas KKTP ya, semuanya 70 ke atas. Dan kita bersyukur kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan kemudahan dalam belajar untuk kita ya. Sebelum ditutup ya, Bapak ingin menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana mempraktikkan 3 sholat itu. Sholat gerhana, istisqa dan juga jenajah. Minggu depan ya, untuk pertemuan berikutnya kalian mempersiapkan terlebih dahulu simulasi praktik sholat gerhana, istisqa ataupun jenajah. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari Bapak sekian, akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa.